Surabaya ini kan kota terbesar kedua di Indonesia dan dikenal sebagai melting pot dari 3 kebudayaan besar. Selain pribumi tentunya, itu juga ada Eropa, ada Cina, ada Arab. Pengaruh berbagai kebudayaan ini menceritakan sejarah panjang terbentuknya kota Surabaya. Sebentar Bu, Surabaya ini kan luas, jadi anak-anak itu bingung harus mulai dari mana nih gitu. Pertanyaan apik iku ning. Ngene lho Dulur. Engko mari ngene awake peno tak jak mlaku-mlaku ya, tak jelasno sing runtut ben awake peno tambah ngerti. Engko awake peno melu jelasno pisan ya ning. Iki ya, Rek. Kita mulai dari Kalimas. Kalimas sebuah sungai yang membelah kota Surabaya, pertemuan dan percampuran berbagai kebudayaan di kota ini. Kalimas memiliki sejarah penting sebagai cikal bakal perdagangan antar etnis di Surabaya dan bagian dari jalur rempah. Sejak zaman kolonial, sungai ini berfungsi sebagai jalur perdagangan utama yang menghubungkan Nusantara dengan dunia luar. Dermaga-dermaga di sepanjang Kalimas selalu ramai dengan aktivitas perdagangan, dan kawasan sekitar sungai berkembang sangat pesat sebagai pusat ekonomi dan sosial. Sungai ini bukan hanya sekedar jalur air, tetapi juga simbol dari sejarah panjang perdagangan dan keragaman budaya di Surabaya. Kita langsung beralih pada pengaruh Eropa di Surabaya, diawali dengan Belanda pada abad ke-17 ketika VOC mendirikan kantor dagang di kota Surabaya. Seiring menjalannya waktu, kota ini berkembang menjadi titik perdagangan yang luar biasa penting bagi Belanda. Dan untuk itu banyak infrastruktur pendukung maupun bangunan berarti kolonial yang dibangun pada masanya. Ayo Rek, mari kita aja berlaku nang Herenstraat atau Jalan Raja Wali. Pada masa kolonial Hindia Belanda, Jalan Raja Wali ini memiliki peran yang sangat penting bahkan hingga saat ini. Sebagai salah satu pusat perekonomian dan perdagangan pada masa itu, Herenstraat berkembang menjadi Euro District yang pada awal abad ke-20 mulai muncul banyak transportasi modern digunakan. Alat transportasi mobil pribadi di Italia banyak dimiliki oleh warga dan mulai bermunculan tram listrik di area ini. Gedung-gedung kuno di sepanjang jalan ini menjadi saksi sejarah panjang kota Surabaya. Salah satu bangunan bersejarah yang terkenal adalah Gedung Internasio, yang awalnya dikenal dengan nama Internationale Credit and Handelsvereniging. Jadi Gedung Internasio iki awalnya gedung perkantoran. Terus berubah fungsi pas Perang Kemerdekaan tanggal 20 Oktober 1945, gedung iki dadi markas tentara sekutu pas teko nang Surabaya. Tepat tanggal 29 Oktober, Pak Soekarno, Pak Muhammad Hatta ambek Amir Syarifuddin teko nang Surabaya kanggo diskusi karo AWS Malabi. Kesepakatan disepakati, tapi tetap ono pertempuran cilik sing kelakon. Suatu hari, gedung iki dikepung arek-arek Surabaya, nang tengah-tengah ketegangan, Mayor Gopal nembak arek-arek Surabaya dan mateni awak-awak. Nang tengah kekacauan iki, granat meledak nang mobil AWS Malabi. Gawe mobil iku kobong lan mateni dheweke sekaligus. Peristiwa iki gawe sekutu nesu lan garai pertempuran gede November 1945. Ni hao, sekarang kita jalan-jalan di kawasan pecinan. Komunitas Cina sudah ada sejak abad ke-14, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Mereka datang dengan membawa kebudayaan dan berbagai keahlian yang dimilikinya, seperti seni, budaya, dan keahlian yang lainnya. Kia-kia merupakan salah satu bentuk contoh bagaimana komunitas Tionghoa berasimilasi dan membentuk bagian penting dari sebuah kota.
Tidak hanya perdagangan, tetapi kuliner juga kita temui dan dipengaruhi oleh budaya Cina, seperti tahu dan mie. Tahu dan mie juga kita sering jumpai pada kondimen, lontong balap, dan juga rujak cingur. Itu menandakan bahwa kebudayaan Cina juga semakin tumbuh dan berkembang di kota Surabaya. Assalamualaikum. Kita tiba di zona yang terakhir, yaitu zona kebudayaan Arab. Di sini dijelaskan sekitar abad ke-15, para pedagang dari Arab mulai masuk ke kota Surabaya dengan misi perdagangan. Mereka berdagang rempah-rempah dan bertemu berakulturasi budaya dengan penduduk lokal. Nyata dari masuknya budaya Arab di kota Surabaya adalah di Kampung Ampel ini. Jadi bukan hanya dari sudut pandang religi ataupun sosial, tetapi yang menarik adalah kulinernya. Jadi kita melihat kuliner khas Arab juga banyak dijual di sini. Masjid Ampel didirikan pada tahun 1420-an. Masjid ini dibangun di atas tanah seluas 120 kali 180 meter persegi di Desa Ampel. Bangunan masjid memiliki luas 2069 meter persegi dengan bentuk tajuk tumpeng dua dengan konstruksi kayu dan atap genting. Di sekeliling terdapat serambi masjid hasil pemugaran pada tahun 1870 sampai 1872 dengan gaya Indise Empire, terbukti dari bentuk pintu dan jendela yang besar. Jadi perpaduan dari tiga budaya di tiga kawasan tadi menjelaskan bagaimana Surabaya ini sangat kaya akan sejarah dan budaya. Jadi perjalanan panjang sejarah ini menggambarkan bahwa Surabaya ini dapat menciptakan keharmonisan antara budaya yang satu dengan yang lainnya, sehingga budaya-budaya yang ada di kota Surabaya ini dapat hidup secara berdamping. Jadi hanya dari satu titik kota lama Surabaya kita bisa mengenal sejarah panjang Surabaya dan kita mengenal bagaimana Surabaya hari ini itu terbentuk dari multi etnis yang ada di sana. Kota lama beyond heritage.